Daripada Anda tebak-tebakan untuk mengikuti PUPS ADRO untuk mendapatkan AADI, sebaiknya kita membuat hitung-hitungan sederhana untuk menjadi skenario investasi kita. Ayo kita mulai. Di sini saya sudah membuatkan catatan untuk ADARO dan AADI untuk skenario PUPS. Jadi kita tahu untuk rasio 100 ADARO dapat 23 AADI jika ini tidak berubah. Begitu juga yang kedua, dividen. Kita sudah dapat info ada di kisaran 1.300 sampai 1.359. Itu pun jika tidak berubah. Maka saya ambil yang terendahnya saja 1.300. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama, kita bahas tentang ADARO setelah CUMDET. Nah, ini kita akan menghitung resiko setelah CUMDET ADARO. CUMDET di sini yang saya maksudkan adalah CUMDET dividen dan juga CUMDET PUPS yang bersamaan di tanggal 26 November 2024. Artinya pergerakan harga saham ini akan terjadi di kisaran tanggal 28 dan seterusnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita asumsikan membeli ADARO di harga 3.800. Membeli 100 lot. Jadi modal kita adalah 38 juta. Pertama, kita asumsikan ADARO koreksi dari 3.800 ke 2.500. Artinya apa? Ini adalah sesuai dengan asumsi dividen yang kita buat, yaitu 1.300. Jadi anggaplah ADARO koreksi 1.300 dari harga pembelian Anda itu adalah dividen per share-nya, dan di saat itu mungkin Anda sudah bisa jual. Oke. Yang kedua, ADARO turun dari 3.800 ke 2.432. Angka ini didapat dari hitung-hitungan ketika ADARO 2 kali ARB dari dengan 1 kali ARB-nya 20%. Artinya dari 3.800 di ARB Anda tidak bisa jual, di ARB 20%. Kemudian yang kedua, di ARB lagi 20%, Anda juga belum bisa jual, maka di posisi ini Anda mengalami kerugian 1,7% karena di harga 2.432. Oke, yang ketiga, asumsikan ADARO itu ARB 3 kali baru Anda bisa jual. Artinya dari harga 3.800 dia turun ke 1.945. Maka dalam posisi ini Anda lagi floating loss 14,6%. Ini dari modal Anda ya, 14,6% dari 38 juta. Oke, yang ketiga. Ternyata yang keempat ya. Oke, yang keempat, ternyata setelah ARB yang ketiga Anda juga belum bisa jual, dan Anda baru bisa jual setelah masuk di hari keempat perdagangan setelah CUMDET. Dan itu saya perkirakan harga ADRO Anda bisa jual di kisaran harga 1.800. Artinya ini ARB 3 kali plus ya, ada plus entah berapa persen. Nah, dalam posisi ini menurut hitung-hitungan saya Anda rugi 18,42%. Ini rugi bersih ya, floating loss bersih, sudah termasuk dengan hitungan dengan dividen. Jadi tidak ada lagi penambahan dividen. Sudah saya hitungkan dengan dividennya, Anda dalam posisi ini masih rugi 18,42%. Karena apa? Karena kan kalau dia cuma dikurangi dari dividennya,
dia harusnya cuma sampai di harga 2.500. Maka kalau dia turun sampai ke 1.800, berarti di situ secara hitung-hitungannya Anda sudah minus 18,42%. Oke, sobat investor. Ini hitungan yang pertama berkaitan dengan ADRO setelah kumdet. Jadi ada potensi kerugian mencapai 18,42%. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kita masuk ke AADI setelah IPO. Nah, untuk PUPS, saya asumsikan harga tertingginya kita menembus di 5.900. Nah, kita kan sudah dapat jatah 23 lot. Maka yang akan kita gunakan jadi modal di AADI di sini adalah 13.570.000 rupiah. Nah, perlu teman-teman pahami di sini distribusi PUPS yaitu di tanggal 9 sampai tanggal 11 Desember. Artinya ini plus sampai 6 hari dari IPO ya. 5 sampai 6 hari dari IPO. Maksudnya saya menyampaikan ini adalah karena Anda kan setelah Anda memesan di tanggal 6 sampai tanggal 9 untuk pendistribusian ada di tanggal 9 sampai tanggal 11 Desember. Maka saya menggunakan plus 6 hari setelah IPO, artinya ini untuk Anda bisa menjual AADI itu di kisaran tanggal 12 Desember. Ya memang ada kemungkinan juga Anda bisa dapat di tanggal 9. Tapi kita ambil saja kemungkinan ya. Kemungkinan terburuknya Anda dapat di tanggal 11 Desember. Itu pun kemungkinan terburuknya juga bisa Anda dapatkan setelah tutup bursa. Maka Anda baru bisa menjual di tanggal 12 Desember. Artinya ini plus 6 hari dari IPO AADI baru Anda bisa menjual. Oke ya, Anda paham sampai di sini ya catatan ini. Maka kita masuk pada catatannya. Yang pertama, kita asumsikan AADI justru malah turun di hari saat kita bisa jual di plus 6 setelah IPO. Yaitu dia turun sampai 5.000. Nah, kalau dia turun sampai 5.000 berarti di sini minus 15,2%. Atau ini minus 5,4% dari modal utama kita yaitu 38 juta. Dari modal utama kita 38 juta rupiah. Yang kedua, jika AADI ternyata arah satu kali ya. Ketika kita menjual AADI ternyata sudah arah satu kali. Secara hitung-hitungan dia arah satu kali di 7.080. Nah ini artinya kita ini plus ya, bukan minus lagi, plus 7,1% dari modal utama 38 juta. Yang ketiga, jika AADI arah 2 kali, 20% ya, arah 20% 2 kali, maka kita dapat plus 15,7% dari modal utama. Yang keempat, dia arah 3 kali menjadi 10.195. Nah, di sini kita plus 25%, 25,9%. Nah, yang keempat, dia arah 4 kali jadi 12.234. Nah, di sini kita plus 38,3%. Dan yang terakhir, yang kelima, dia arah sampai 5 kali. Atau ini yang keenam ya. Yang keenam, dia arah sampai 5 kali. Maka dia mencapai 14.681. Di sini kita plus 53,1% dari modal utama ya, 38 juta. Nah, sobat investor, kenapa saya memakai sampai ke 6 ya, sampai hitungan ke-6 yaitu mengacu kepada hari di mana kita bisa menjualnya.
yaitu di kisaran tanggal 12 Desember itu paling cepat ya, paling lambat kita bisa menjual di tanggal 12 Desember jika kita dapat distribusinya di tanggal 11 setelah bursa tutup. Nah, jadi kita masih bisa jual, nanti bisa jual di tanggal 12 Desember. Ya, kita asumsikan di sini dia ternyata bisa arah sampai 5 kali. Maka potensi keuntungan yang bisa kita dapat 53,1%. Tapi ingat, ini hanya semua berdasarkan asumsi, belum tentu akan jadi seperti ini. Tapi ini bisa menjadi dasar untuk kita menghitung potensi profit dan juga loss yang bisa kita alami. Oke, mari kita lanjut ke hitungan potensi profit dan loss. Nah, di sini kita akan mulai akumulasi. Nah, di sini kita akan mulai akumulasi kemungkinan yang terjadi di ADRO dan juga kemungkinan yang terjadi di AADI. Sebenarnya tentu banyak sekali ya kemungkinannya dan itu rasanya tidak bisa dijelaskan. Tetapi saya coba simpulkan dalam 5 bagian. Yaitu yang pertama, kita asumsikan ADRO koreksi harganya sampai 1.800 turun ya. Sedangkan AADI juga turun harganya sampai ke 5.000 sesuai dengan hitung-hitungan tadi kita ya, bahwa untuk ADRO ya bisa turun sampai ke terburuknya 1.800, AADI juga terburuknya sampai ke 5.000 ketika kita bisa menjualnya. Nah, maka jika ini yang terjadi, kita mengalami kerugian 23,82% dari modal utama kita, yaitu dari 38 juta. Anda bisa hitung sendiri berapa nominalnya. Rugi 23% dari 38 juta. Itu bisa berlaku kelipatan jika Anda membeli kelipatan dari 100 lot ADRO dan seterusnya. Nah, potensi yang kedua, kita asumsikan ADRO hanya turun ke 2.432. Kalau kita lihat dari catatan ADRO di sini, 2.432 artinya dia 2 kali ARB. Ya, dia 2 kali ARB dan Anda langsung bisa menjualnya. Nah, sementara AADI justru dia stagnan, dia tidak kemana-mana. Maka dalam posisi ini Anda masih minus 1,7% dari modal awal Anda. Oke, sobat investor, setelah kita hitung untuk ADRO dan AADI, maka kita akan menghitung potensi profit atau loss dengan catatan yang sebelumnya. Maka yang pertama, jika ADRO turun sampai ke 1.800 dan yang kedua AADI turun sampai ke 5.000, maka di sini Anda mengalami kerugian 23,82%. Ini dari modal utama Anda 38 juta. Jadi Anda bisa hitung sendiri, minus 23,82% dari 38 juta. Nah, apakah sampai di resiko terburuk ini? Ini saya anggap ini resiko terburuk. Apakah Anda siap menanggung resiko ini atau tidak? Nah, tentu semua kembali kepada Anda. Dan yang kedua, ADRO turun ke 2.432. Artinya ini ADRO 2 kali ARB baru Anda bisa jual. Dan AADI stagnan ya, tidak kemana-mana. Maka dalam posisi ini Anda pun masih rugi 1,7%. Sedangkan yang ketiga, jika ADRO turun ke 1.945, ya ini adalah
catatannya ADRO ini kalau turun ke 1945 ini 3 kali ARB. Nah, saya sendiri sih lebih ke arah sini ya. Kemungkinan Anda baru bisa menjual di kisaran ini. Kemungkinan ya. Tapi ini bisa salah, bisa juga benar. Kalau saya sendiri, kemungkinan Anda baru bisa menjual di kisaran harga antara 1945 sampai dengan itu 2432. Tapi saya ambil yang paling rendah saja 1945. Nah, sedangkan AADI dia naik sampai ke 8.496. Artinya AADI di sini hitung-hitungannya 2 kali arah ya. Nah, di posisi ini Anda baru untung ya, baru profit Nah, di posisi ini Anda baru profit 1,1%. Nah, hitungan yang keempat, ADRO di 1945, kemudian AADI naik ke 12.234. Artinya ini sudah 1 kali beggar lebih, ya, 1 kali beggar lebih. Anda justru di sini baru profit 23,7%. Nah, sedangkan hitung-hitungan, kalau dari hitung-hitungan ini ya, yang paling tertingginya yaitu ADRO di 2.500, artinya dia hanya koreksi sebesar dividen yang dibagikan ya, dari 3.800 turun 1.300 dikurangi 1.300 jadi 2.500. Dan AADI setelah di hari ke-6 perdagangan ternyata dia beggar ya, dia naik 5 kali arah dan ini jadi 14.681. Ini belum 2 kali beggar ya, belum 2 kali beggar dalam hal ini, sudah mendekati 2 kali beggar. Nah, maka jika kemungkinan terbaik ini terjadi, Anda profit 53,1%. Dan ini ada kemungkinan walaupun kecil, tetapi ada kemungkinan untuk sampai di sini 53,1% dengan catatan ADRO cuma koreksi sebesar dividen yang dibagikan dan AADI 5 hari berturut-turut ini bisa arah. Nah, kenapa saya menggunakan berani ya, artinya mengambil asumsi ini. Kenapa? Karena kan kalau nanti batas akhir distribusi itu di tanggal 11 plus 5 AADI setelah IPO, kemudian semua nanti baru bebas menjual AADI di plus 6 setelah IPO di tanggal 12 Desember, maka kan ada kemungkinan dia bisa sampai 5 kali beggar, 5 kali arah, karena itu ya yang mau jual itu belum bisa, terutama yang ikut PUPS ini kan yang paling banyak itu. Nah, yang ikut di IPO itu ya kemungkinan besar itu sedikit ya, kemungkinan besar retail di situ sedikit ya, sangat-sangat besar kemungkinannya itu sedikit, karena ya tentu ada mungkin fund manager atau yang menjamin atau apalah istilahnya dalam IPO itu, mereka pasti jatahnya jauh lebih besar dan tidak mungkin mereka akan langsung menjual di hari pertama, kedua. Sedangkan kemungkinan penjualan terbesar itu nanti akan terjadi di plus 6 dan seterusnya setelah AADI IPO. Jadi hitungan saya sampai 5 kali arah ini juga masih ada dasarnya ya, walaupun ya soal apakah jadi atau tidak ya tentu ini tidak dapat dipastikan ya sobat investor, ini hanya sekedar berasumsi. Tapi tentu Anda bisa menganalisanya sendiri kan. Ya, tapi paling tidak itu kembali lagi ini punya dasar. Di plus 6 setelah AADI IPO baru di situ ada kemungkinan untuk menjual. Nah, bagaimana jika justru sebagian besar investor yang ikut PUPS masih tetap antusias, masih belum ingin menjual. Nah, maka kemungkinan terbesar juga jika bersamaan juga dengan para big money juga belum mau jual, artinya kan belum capai 2 beggar ya.
di kemungkinan terbaik hitung-hitungan kita ini belum capai 2 burger, kemungkinan juga mereka masih tetap mau harganya naik. Nah, ini bisa lebih tinggi lagi dari hitung-hitungan yang saya buat ini. Jadi baik untuk rugi cukup dalam itu ada kemungkinannya, tapi juga keuntungan yang cukup tinggi itu ada kemungkinannya. Kenapa? Karena di sini kan dari hitung-hitungan saja saya ini yang paling besarnya bisa capai 53%, dengan catatan masih ada kemungkinan lebih dari ini ya. Dengan catatan masih ada kemungkinan ya, masih ada, bisa juga tidak ada ya. Jadi, ada juga catatan penting yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Yang pertama, hitungan ini hanya gambaran ya. Teman-teman jangan dijadikan acuan 100%. Ini hanya gambaran yang mungkin bisa Anda tambahkan, bisa juga Anda kurangkan, bahkan bisa saja Anda tidak usah pakai ini. Ini hanya sekedar memberikan gambaran. Yang kedua, ini untuk 17 hari ya, 17 hari perdagangan. Pak, yang saya hitung dari sejak Anda membeli, misalnya membeli di hari Senin tanggal 25 November dan menjualnya di tanggal 12 Desember. Jadi bayangkan hanya dalam 17 hari, terus kemungkinan terbaiknya yang terjadi yaitu 53% Anda cuan hanya dalam 17 hari. Tetapi sebaliknya juga, hanya dalam 17 hari jika kemungkinan terburuknya terjadi, maka Anda rugi 23,82%. Nah, tentu sekarang tinggal kembali ke Anda untuk menghitung kemampuan Anda menanggung resiko dengan hitung-hitungan yang sederhana seperti ini. Dan yang ketiga, catatan saya di sini adalah ini bukan rekomendasi ya, sobat investor, semua kembali kepada Anda sendiri untuk menentukan pilihan. Dan yang keempat, akurasi dari hitung-hitungan ini tentu saya tidak dapat memastikannya ya, akurasinya seperti apa. Sekali lagi, semua kembali kepada Anda untuk kepastiannya seperti apa, dan tentu untung ruginya ya Anda yang tanggung. Saya hanya sekedar membagikan informasi, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Intinya di sini saya mau mengajak kita ketika mengambil keputusan bukan hanya berdasar tebak-tebakan, tetapi benar-benar punya skenario, hitung-hitungan. Walaupun hanya sesederhana ini ya, mungkin Anda bisa melengkapi ini kan jadi lebih baik lagi, dan Anda bisa menentukan untuk, oh saya mau masuk, oh saya tidak mau masuk, resikonya terlalu besar, atau oh saya mau masuk karena ternyata potensi keuntungannya juga cukup besar. Sesuaikan dengan kemampuan Anda, bukan disesuaikan dengan tebakan-tebakan Anda. Oke, tetap semangat investasi dan salam IHSG Investor harus selalu gembira.